Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Pengkhianatan yang kubalas dengan kehancuran part 5. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. Kerjaan gimana sama klien yang Mas kasih kemarin? Mas Rizal membicarakan proyek yang sedang kukerjakan untuk perusahaan Kafka. Alhamdulillah lancar Mas, sudah hampir rampung. Jawabku setelah meminum beberapa teguk air putih dari gelas. Syukurlah kalau begitu. Anak Pak Lukito itu tergolong sulit didekati, Tapi kalau kamu bisa bikin dia puas dengan pekerjaan kamu, dia pasti bakal jadi klien setia kamu. Mas Rizal menjelaskan tanpa ku minta. Mas, mau aku kasih tahu sesuatu nggak? Tanyaku sambil sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Apa? Tanya Mas Rizal. Orang yang Mas bicarain itu tinggal di sebelah rumah aku. Serius? Anaknya Pak Lukito itu? Tanya Mas Rizal kaget. Aku mengangguk tegas. Widih, kok bisa kebetulan banget ya? Takdir kali, sahutku santai. Setahu Mas, masih lajang orangnya Ucapan Mas Rizal membuatku nyaris tersedak. Entah apa maksud kakakku itu berkata begitu. Masih lajang terus kenapa? Tanyaku. Mas Kafka sama adiknya sering main ke sini kok Mas Rizal. Sahut Mbok Jum yang ternyata diam-diam menyimak obrolan kami. Aku mendelik ke arahnya, takut jika Mas Rizal sampai berpikir aneh-aneh. Beneran itu Tanya Mas Rizal sambil menatapku. Gak sering, Mbok Jum suka lebay deh, cuma beberapa kali aja kok. Jawabku sambil mulai meraih kembali air putih dalam gelas, lalu meminumnya. Tenggorokanku mendadak terasa seret kala pembicaraan mulai merembet tentang Kafka. Nginep di sini ya, Mit? Pintaku ketika kami sedang bersantai di atas rooftop rumahku. Mas Rizal dan istrinya sudah pulang sejak beberapa menit yang lalu dan aku langsung mengajak Mita ke sini. Seperti biasa, di atas ini suasananya selalu terasa menyenangkan. Di bawah atap langit yang bertabur bintang, serta hembusan angin malam yang terasa membelai kulit. Kalau kamu gak keberatan, jawab Mita, aku mengerling ke arahnya. Idih, keberatan apa? Udah lama kita gak kelonan bareng sejak kamu kuliah di luar negeri. Lama banget kamu gak pulang, Mit. Betah di sana. Tanyaku sembari menyesap lemon tea hangat yang kubuat sendiri. Betah gak betah sih, Tapi semenyenangkannya apapun di luar sana, tetap saja negeri sendiri yang paling menyenangkan. Mita menjawab sambil tersenyum tipis. Kirain kamu nikah dapat bule sana, makanya gak mau balik-balik lagi ke Indonesia. Godaku sambil menatap Mita. Aku masih menjunjung tinggi selera Nusantara, Bahkan pacar terakhirku juga orang Indonesia. Kami satu universitas dulu. Oh iya? Terus Doi ikut balik ke Indonesia dong pas kamu balik sini? Tanyaku antusias, tapi Mita justru menggeleng lemah. Sayangnya kami putus sebelum kelulusan, Dia pulang lebih dulu ke Indonesia dan kami akhirnya lost contact. Saat mengatakan itu, raut wajah Mita tampak sedih. Mungkin kisah kasih yang tak berakhir indah itu masih membekas di hatinya. Nasib percintaan kita hampir sama ya, Mit. Aku malah lebih tragis. Suamiku selingkuh dan perempuan itu hamil. Parahnya, mereka ingin aku pergi dengan tangan kosong setelah adit menceraikanku. Untung saja, aku mempunyai keluarga yang hebat. Orang tua yang selalu sigap melindungiku dari kezaliman orang-orang itu. Tuturku panjang. Dalam kasusmu, kamu yang jadi korban, Tapi dalam kasusku, akulah yang zolim. Aku mengkhianati kekasihku dengan temannya sendiri. Seriously? Tanyaku kaget. Hampir-hampir tak percaya jika tak mendengarnya langsung dari mulut Mita. But why, Mit? Tanyaku lagi. I have been lost my mind, Mita mengedikan bahunya. Hey love, tapi aku sungguh tak akan membela diri, Aku sadar aku yang bersalah dan aku mungkin gak layak untuk dimaafkan. Mita melanjutkan. Mita, andai kamu paham bagaimana rasa sakitnya dikhianati, tapi aku juga tidak mau menjudge. Perselingkuhan bisa terjadi mungkin karena salah satu pihak memiliki kekurangan dan pasangannya mencari penyempurnaan lewat orang lain.
Seperti halnya Adit, mengaku berselingkuh karena sudah tak sabar meminang momongan. Sementara aku tak kunjung hamil, ujarnya. Ada pedih yang menusuk kala mengingat hal itu, bukan karena kehilangan Adit atau hancurnya rumah tangga kami, melainkan kekurangan yang ada pada dirikulah yang membuat perasaan ini sakit. Oke, yang sebenarnya adalah tidak ada pembenaran atas sebuah perselingkuhan. Karena nyatanya jika kita benar-benar tulus mencintai, sebesar apapun kekurangan pasangan tidak akan pernah tampak. Aku belajar banyak dari kejadian tersebut, Kay. Kehilangan seseorang yang sangat berharga yang selama ini aku sangat terbiasa dengannya. Dan sialnya lagi, aku baru menyadari bahwa hanya dia satu-satunya yang kuinginkan dalam hidup. Tapi dia telah pergi. Pergi dengan membawa luka serta sakit hatinya padaku. Wajah Mita semakin muram. Terlihat jelas ia sangat menyesali kesalahannya. Sesuatu yang jarang dilakukan oleh para pendosa. Kebanyakan merasa selalu benar padahal jelas salah. Menutupi dosa-dosa mereka dengan cara mencari kambing hitam seperti Adit dan juga ibunya. POV Kafka. Entah siapa yang datang bertemu di rumah sebelah malam ini, kelihatannya ramai sekali. Kesha bahkan belum membaca pesan yang kukirimkan padanya. Sekedar chat basa-basi menanyakan tentang garapan proyek kami. Sepertinya tamu Kesha sangat spesial kali ini, hingga ia tak sempat sekedar membaca WA dariku. Kenapa mukanya gitu amat? Irene muncul dari arah anak tangga. Adikku itu langsung menggabungkan diri denganku, duduk di atas sofa. Woi, jawab dong. Irene menyikutku. Apaan sih? Sahutku sambil meliriknya dengan tatapan malas. Irene nyengir lebar. Satu-satunya yang bisa membuat perasaan masku yang ganteng ini siapa lagi kalau bukan tetangga sebelah? Iya kan? Sini, mana 500.000? Kan aku sudah menebak dengan benar. Kudorong kepala Irene ke samping. Bilangin mama loh, ujarnya sambil memegangi kepala. Lagian, gak ada yang suruh nebak kok, malah minta hadiah. Sumutku, Irene terbahak keras. Kak Kesha, kenapa emangnya mas? Jangan bilang kalau Mas Raka udah nembak dia dan ditolak. Gitu kah? Irene mencacar. Lo tahu nih, siapa yang nembak? Sahutku sambil menekan tombol remote televisi untuk mengganti channel. Terus, kenapa dong? Desaknya tanpa kenal putus asa. Kepo jangan sama mas, sono kepoin ke sebelah. Liatin siapa yang datang sampai-sampai si Kesha nyukain WA mas. Irene melongo. Ini maksudnya aku disuruh jadi SPY? Tanyanya. Aku mengangguk lugas. Ih, malam-malam gini. Irene tampak ragu. Ya kalau gak mau terserah. Terpaksa mas batalin budget buat beliin kamu DVD-nya. Oke. Irene menyela cepat bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimat. Padahal belum jelas juga aku mau membelikannya DVD apa. Dasar kecil-kecil kapitalis. Tapi mas, aku pakai alasan apa ya ke rumah Kak Kesha? Kan Mbak Ujum udah pulang, tuh. Jadi gak mungkin aku beralasan mau nginep di sana malam ini. Ujar Irene lagi. Ya terserah, pura-pura pinjam blender kek, pinjam cobek kek. Ih, gilingan, malam-malam pinjam cobek. Irene bersungut tapi setelahnya ia kemudian beranjak bangkit dan berjalan ke depan. Tak tahu apa kira-kira ide yang muncul di otaknya. Dan aku pun tak peduli. Yang penting Irene bisa mendapatkan informasi siapa yang bertamu ke sebelah. Perempuan atau laki-laki, itu yang paling penting buatku. Mas, Irene berseru di depan. Seperti terkejut sekaligus ketakutan. Mas Kafka! Kali ini terdengar jeritan Irene yang melengking tinggi. Buru-buru aku berlari ke depan, takut sesuatu terjadi pada Irene. Tapi baru saja aku hendak melangkah keluar pintu, Irene memberi isyarat padaku lewat tangannya untuk segera masuk kembali. Sementara ia masih berteriak-teriak memanggilku. Aku sempat kebingungan dan tak mengerti dengan apa yang dilakukan si Irene. Namun semuanya segera terbaca ketika pintu rumah Kesha tiba-tiba terbuka. Aku mengintip lewat jendela kaca, memperhatikan Kesha keluar bersama Mbok Jum dari rumah mereka dengan bergegas menghampiri Irene. Pintar juga si Irene. Dia memancing Kesha keluar dengan cara seperti itu. Irene, kamu kenapa? Itu suara Kesha, terdengar panik sepertinya. Ada ular tadi kak. Irene menjawab sambil pura-pura panik. Ular? Ulang Mbok Jum. Iya, tadi aku lihat di sekitar situ. Jawab Irene menuju ke arah selokan depan rumah. Kenapa Kay? Suara lain terdengar disusuli kemunculan sosok seorang wanita yang dari siluet bayangannya tampak bertubuh mungil.
Aku menarik napas lega. Setidaknya sekarang aku sudah tahu bahwa yang datang bertemu ke rumah Keisha sampai membuatnya mengacuhkan WhatsAppku ternyata adalah seorang wanita, bukannya seorang pria seperti dugaanku sebelumnya. Namun kelegaanku tersebut tak berlangsung lama. Seketika hatiku terasa mencelos ketika melihat seraut wajah yang terkena pantulan bias cahaya lampu di teras rumah Keisha. Seraut wajah yang setengah mati ingin kulupakan seumur hidupku. Wajah Mita, mantan pacar yang telah berkhianat dengan sahabatku sendiri. Sosok yang membuatku patah hati dan tak percaya pada yang namanya cinta sekian lama. Hingga rasa itu kembali hadir dan tumbuh sejak aku mengenal sosok Keisha. Tapi kenapa bisa ada di rumah Keisha? Apa hubungan di antara keduanya? Sahabat? Partner bisnis atau apa? Aku langsung menarik diri dari depan jendela kaca, seakan tak percaya pada apa yang baru saja kusaksikan. Walau telah bertahun lamanya tak jumpa, tapi tentu aku masih mengingat wajahnya dengan jelas. Wajah yang dulu sangat akrab dengan hari-hariku sewaktu mengambil jurusan bisnis di Melbourne, Australia. Tak apa yang mereka perbincangkan di luar sana. Aku justru tak menyimak karena disibukkan oleh pemikiranku sendiri. Beberapa saat kemudian Irene memasuki rumah. Sama sepertiku, wajah Irene terlihat memucat. Bukan karena ular fiktif karangannya tadi, yang pasti. Irene juga mengenal Mita. Pasti ia juga terkejut melihat sosok mantanku itu berada di rumah Irene. Mas lihat, tanyanya dengan dada naik turun. Aku mengangguk tanpa suara. Mereka sepupuan mas. Mita dan Keisha adalah saudara sepupu. Seru Irene perlahan. Mati. Aku berkata dalam hati. POV Keisha. Kay. Panggil Mita setelah kami semua masuk ke dalam rumah. Ya Mit. Aku menyahut. Aku tatap Mita yang berdiri sambil menatapku. Seakan ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Ke kamar aja yuk. Kita ngobrol sambil rebahan. Ajakku yang memang mulai sedikit mengantuk. Boleh, Mita menjawab. Detik berikutnya ia sudah mengekor di belakang, mengikutiku menaiki anak tangga menuju kamar di lantai 2. Mau ngobrolin apa tadi Mit? Tanyaku sembari menaiki ranjang setelah mencuci wajah dan menggosok gigi. Lupain aja Kay, yuk tidur, besok kamu kan mesti kerja. Jawab Mita seraya melempar senyum. Yah kok gitu sih, kayak ada yang kamu sembunyikan dariku. Ujarku lagi. Gak ada yang disembunyikan kok Kay, udah yuk tidur. Besok juga aku harus berangkat pagi-pagi ke kantor papa. Maklum aku masih pengangguran sekarang. Jadi minta kerjaan ke papa. Nepotisme dikit gak apa-apa lah ya kan? Tutur Mita diiringi derai tawa pelan dari bibirnya. Alah, tanpa minta kerjaan juga itu kantor bakal jadi punya kamu. Siapa lagi Om Arman menyerahkan perusahaannya kalau gak ke putri semata wayangnya yang cakep ini? Ujarku sambil menjawil dagu Mita. Cakep tapi perawan tua. Sungut Mita membuat aku tertawa pelan. Masih mending daripada aku sekarang menyandang status janda. Sautku sambil menyusun tumpukan bantal di atas tempat tidur. Setidaknya udah pernah laku kan? Kejar Mita. Laku tapi ujung-ujungnya cuma disakitin. Dikhianatin kan sakit. Sautku sambil rebahan. Mita menyusulku merebahkan dirinya di sebelah. Beberapa saat kami terus melanjutkan obrolan. Hingga akhirnya mata tak kuat lagi terjaga. Aku dan Mita pun jatuh terlelap. Malam bergulir menjadi subuh, subuh bergulir menjadi pagi. Aku sudah selesai mandi saat Mita baru bangun dari tidurnya. Mandi gih, terus kita sarapan. Setelah itu aku anterin kamu pulang. Perintahku pada sepupuku itu. Oke. Mita beranjak turun dari tempat tidur, kemudian berjalan menuju kamar mandi. Di bawah kami sarapan seperti biasa. Hanya saja kulihat Mita lebih banyak diam pagi ini. Seperti ada sesuatu yang dipikirkannya, tapi tak mau menjawab ketika kutanya. Yuk berangkat, ajakku setelah selesai sarapan. Mita masih terpaku di tempatnya, menatap kosong pada meja seperti orang yang sedang melamun. Mita, panggilku, tapi Mita tetap bergeming seakan tak mendengar suaraku. Mita, masih pagi ini, jangan banyak melamun, panggilku lagi. Kali ini Mita merespon, bibirnya mengulum senyum malu-malu karena tertangkap basah sedang melamun. Bojum ikut tertawa dari arah depan kompor, membersihkan meja kompor dari tetesan minyak goreng yang menempel di sana. Mita berdiri pamit pada Bojum sambil berjanji akan sering-sering main ke rumah. Setelahnya dia mengikuti langkahku keluar rumah. Hai kakek, seruan suara yang rutin menyapa setiap pagi itu membuatku tersenyum lebar. Irene berdiri di halaman depan rumahnya sambil menyirami tanaman yang menghijaukan rumah Kafka.
Kalian akrab ya? Mita bergumam di sebelahku, tapi sedikit janggal. Karena Irene hanya menyapaku saja, padahal jelas-jelas ada Mita dan mereka sudah saling berkenalan tadi malam. Iya, banget. Irene anaknya baik. Dia yang selalu dengan ramah menyapa duluan waktu aku baru-baru pindah kemari. Aku menjelaskan pada Mita. Oh, hanya itu reaksi Mita. Kafka udah pergi? Tanyaku pada Irene saat menyadari mobil lelaki itu tak ada di carportnya. Kak, agak awalan Mas Kafka hari ini, banyak kerjaan katanya, jawab Irene. Ya udah kalau gitu, kakak berangkat dulu ya Ren. Pamitku kemudian pada Irene. Dan jika aku amati, Irene tampak selalu menghindari kontak mata dengan Mita, begitupun sebaliknya. Sedikit aneh menurutku, terlebih Irene tergolong orang yang supel dan mudah akrab dengan siapa saja. Tapi kenapa tidak dengan Mita? Keduanya seperti saling menjaga jarak satu sama lain, seakan mereka adalah dua orang yang pernah saling mengenal, tapi kemudian berselisih karena sesuatu dan lain hal. Kenapa ya? Aku baru menyadari ada sebuah WA masuk dari Raka setelah tiba di kantor. Semalam aku memang sangat excited dengan kedatangan Mita, hingga tak sempat mengecek ponsel. Diiringi perasaan bersalah yang entah kenapa, aku pun membalas pesan dari Kafka. Hai kak, maaf baru cek HP. Ketikku singkat, bingung juga apa yang harus kutulis jika panjang-panjang. Tring, notifikasi tanda pesan masuk dari Kafka tentunya. It's okay, Kay. Entah kenapa dibalas dengan kalimat singkat begitu oleh Kafka membuat hati ini sedikit kecewa. Berharap ada kalimat melalui pesan selanjutnya. Namun hanya hening yang ada. Ajakan makan siang kek, tawaran jemputan kek. Meski itu tak mungkin karena aku membawa kendaraan sendiri. Apa sajalah yang penting aku bisa bertemu Kafka siang ini. Aku merindukannya. Layar ponselku kembali menggelap. Aku pun kembali meletakkannya di meja. Sambil menatap kosong pada layar komputer yang menyala, aku bertanya-tanya. Mungkinkah Kafka marah hanya karena pesannya terlambat kubuka? Tapi rasanya Kafka bukanlah orang sepicik itu. Mungkin saja saat ini dia sedang sibuk di kantor dan tak memiliki jeda untuk berpanjang-panjang chatting denganku. Sebuah ide tiba-tiba melintas. Bagaimana jika aku mendatanginya saja di kantornya? Kurasa tak apalah sekali-kali jika aku yang berinisiatif seperti ini. Meski bukan suatu keharusan, tapi aku ingin menebus rasa bersalahku pada Kafka. Istirahat keluar Mbak Kay, tegur Lina saat aku baru saja menutup pintu ruanganku. Iya, bareng teman, jawabku. Lina senyum simpul. Jangan pikir aneh-aneh, ujarku kemudian melangkah keluar menuju parkiran. Jarak antara kantorku dan kantor Kafka lumayan jauh. Karena itu aku memutuskan pergi awal sebelum jam makan siang. Takutnya Kafka sudah duluan makan siang. Meski pergi awal pun belum tentu Kafka bisa kuajak makan siang bareng. Entah dia sudah ada janji atau apa. Tapi aku sama sekali tak merisaukan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Melesat di jalanan di antara lalu lalang kendaraan lainnya. Aku akhirnya tiba di depan gedung kantor Kafka dalam waktu tak sampai 30 menit. Kulirik penunjuk waktu pada layar di dashboard pukul 12:05. Semoga belum terlambat doaku. Aku keluar dari mobil dan melangkah memasuki bangunan kantor yang cukup elegan. Tiba di bagian front office, aku mengatakan tujuanku datang kemari. Menunggu sejenak karena sang FO harus mengonfirmasi dulu pada sekretaris Kafka. Aku gunakan kesempatan itu untuk melihat-lihat sekeliling. Seorang wanita muda memakai dress manis berwarna toska masuk. Aroma parfumnya yang sedikit tajam menusuk penciumanku. Gadis itu berjalan menuju front office yang baru saja selesai berbicara dengan sekretaris Kafka. Selamat siang, ujar si gadis bergaun toska. Selamat siang ibu. Memangnya tampang saya cocok ya dipanggil ibu? Setelah si gadis bergaun toska dengan nada ketus. Sepertinya tersinggung dipanggil dengan sebutan ibu oleh sang FO. Oh, maaf mbak, maaf. Sang FO meminta maaf sembari menangkup kedua tangan di dada. Muka kamu tuh yang pantasnya dipanggil ibu. Muka tua, muka boros. Cerca gadis itu yang membuat wajah sang FO tampak memerah karena malu. Tak sengaja kedua mata kami saling bertatapan. Aku dan si gadis bergaun toska. Jangan-jangan dia juga mau bilang kalau tampangku juga cocok dipanggil ibu. Maaf Ibu Keisha, dipersilakan untuk naik. Sudah dikonfirmasi oleh sekretaris Pak Kafka. Ujar sang FO padaku dengan ramah. Kulihat si gadis bergaun toska melotot kaget. Kenapa dia? Tunggu. Panggilnya sambil mengejarku yang sedang berjalan ke arah lift. Aku menoleh terkejut. Ada perlu apa perempuan ini denganku? Mau numpang bareng naik lift? Rasanya gak mungkin.
Kamu siapanya Kafka? Tanyanya tiba-tiba dengan tatapan menyelidik. Hah, dia kenal Kafka juga? Atau jangan-jangan kedatangannya kemari karena hendak bertemu Kafka juga? Kenapa Anda menanyakan hal itu pada saya? Sengaja kugunakan bahasa formal sewaktu berbicara dengan gadis yang tak sopan ini. Cuma tanya doang, karena aku juga mau ketemu Kafka, sautnya sambil menatap seakan sedang menilai penampilanku dalam balutan pakaian semi-formal khas orang kantoran. Apa urusannya dengan saya? Jika Anda hendak menemui beliau, silakan tunggu giliran. Saya yang datang duluan, jawabku kemudian. So amat, paling juga kacung kiriman perusahaan yang ngemis kerjaan ke perusahaan Kafka. Si gadis bergaun toska berkata, "Lekit juga dia, jadi pengen ngerjain, tunggu saja kamu." Kuhadiahkan seolah senyum manis padanya sebelum berlalu dan melanjutkan langkah menuju lift. Tiba di lantai 5, aku kembali harus laporan pada sekretaris Kafka. "Ibu Kesha?" sambutnya dengan senyum ramah. "Iya, saya Kesha," balasku, dan tak lupa sambil membalas senyumnya tak kalah ramah. "Silakan masuk, sudah ditunggu Pak Kafka di dalam," ujar gadis itu mempersilahkanku. "Terima kasih," ujarku kemudian menekan pelan handle pintu. Dan begitu pintu terbuka, kedua netraku disuguhi pemandangan seraut wajah tampan yang tanpa senyum. Tapi tetap saja hal tersebut sama sekali tidak mengurangi ketampanan wajah Kafka. "Hai," sapaku ragu sambil melangkah masuk. "Hai, duduk ada angin apa kemari?" Kafka bertanya sambil menatapku dengan tatapan tajam. Tiba-tiba saja aku merasa nervous. Merasa tak nyaman karena suasana hati Kafka sepertinya sedang tidak terlalu bagus jika dilihat dari ekspresi wajahnya saat ini yang terlihat datar saja. "Sebelumnya, maafkan jika kedatanganku siang ini mengganggu," ucapku sembari mengambil tempat duduk di hadapan Kafka di atas kursi yang dipersilakannya tadi. Laki itu tak bereaksi, hanya terus memandang seakan mengisyaratkan bahwa dia sedang menunggu kalimatku selanjutnya. "Kedatanganku kemari untuk mengajak kamu makan siang bareng. Ada waktu." Akhirnya lolos juga kalimat tersebut dari bibirku, meski untuk mengatakannya, dada ini harus merasakan debaran setengah mati. Kafka tampak terkejut, sepertinya tak menyangka aku datang ke kantornya dengan niat seperti yang kusampaikan barusan. "Makan siang," ulangnya. Raut wajah Kafka langsung sedikit berubah, tak lagi sekaku tadi. "Iya, kalau kamu gak sibuk dan ada waktu," balasku. "Waktu sih ada, cuma..." Kelingan mata itu seakan sengaja menggoda. Aku mengelum senyum ketika Kafka tiba-tiba beranjak bangkit dari duduknya dan menghampiriku. "Ayo, aku sudah lapar," tukasnya seraya menarik tanganku. Kami berjalan keluar ruangan Kafka dengan tangan saling menggenggam. "Saya keluar dulu Amara, tolong cancel semua jadwal sampai pukul 3 sore. Terdengar Kafka memberi perintah pada sekretarisnya dan gadis itu langsung mengangguk patuh. Masih saling menggenggam tangan, kami berjalan menuju lift. Di dalam ruangan berukuran 1,5 kali 1,5 tersebut, Kafka tak mengatakan apapun. Begitu juga lidah ini yang terasa keluh. Suasana dalam lift terasa begitu hening, hingga rasanya aku pun bisa mendengar debaran jantungku sendiri yang melonjak-lonjak kuat di dalam sini. Tring! Pintu lift membuka, Kafka dan aku melangkah keluar. Melihat aku dan Kafka muncul, si gadis bergaun toska yang tampaknya sedang duduk langsung melonjak berdiri. Tak dapat ia tutupi ekspresi terkejut di wajahnya yang sebenarnya cantik itu. "Kafka!" serunya sembari menghambur ke arah kami. "Anggi, ngapain di sini?" Kafka pun tampak sama kagetnya dengan kehadiran gadis itu. "Mau ketemu kamu, sudah 2 kali loh aku datang. Dan sudah 2 kali juga aku ditolak sama sekretaris kamu. Susah banget sih ketemu kamu." Gadis itu berkata memprotes dengan nada manja. Ya, hendak maju selangkah, tapi langsung berhenti saat melihat tautan tangan Kafka pada tanganku. Matanya mendelik tajam sambil memandang ke arahku. Tatapannya tampak mengil, seakan hendak menelanku hidup-hidup. "Kami mau keluar makan siang. Kamu terlambat, Gi." "Oh ya, perlu kamu tahu, aku tidak menerima tamu jika bukan untuk urusan pekerjaan," ujar Kafka dengan nada santai. Selanjutnya lelaki itu menggandengku keluar tanpa sedikit pun rasa bersalah pada si gadis bergaun toska. "Siapa dia, Kak?" tanyaku saat kami sudah meluncur di jalanan menggunakan mobil Kafka. "Bukan siapa-siapa," jawab Kafka tanpa menoleh. "Yakin bukan siapa-siapa?" pancingku, dan berhasil Kafka menolehku dengan mata menyipit. "Kamu pikir sendiri deh, jika dia siapa-siapaku, apa aku bisa bersikap seperti tadi?" ujarnya. Nada suaranya terdengar sedikit jengkel oleh pertanyaanku yang sifatnya hanya bermaksud menggoda. "Aku gak mudah dekat sama seorang wanita, Kay, dan aku juga gak mudah tergoda oleh wanita. Tapi jika aku berani menggandeng tangan seorang wanita untuk berjalan di sisiku, itu baru artinya dia merupakan siapa-siapa di sini." Kafka menunjuk dadanya sendiri. "Sekarang paham?"
Tanyanya, tersenyum manis sambil memandangku yang terhenyak di atas jok empuk mobil Kafka. Dan aku pun mengangguk dengan wajah merona merah. Iya paham, jawabku malu-malu. Tadi sebelum ke kantor, kenapa nggak ngabarin dulu? Tanya Kafka lagi. Sengaja mau kasih kamu kejutan, jawabku. Dan kejutannya berhasil, sambung Kafka pelan. Kay, panggilnya. Yah, sahutku. Kita serius yuk. Serius, ulangku. Ya, serius jadian. Aku milik kamu dan kamu milik aku. Suara Kafka bergetar, pertanda ia pun butuh perjuangan saat mengungkapkan perasaannya barusan. Gimana ya? Yain aja napa? Kafka menyela, dan kami pun tertawa bersama. Sejenak kami saling berpandangan, kemudian tergelak bersama. Kamu pasti cuma bercanda, ujarku setelah tawa mereda yang kini berganti debaran di dada. Rasa kencang jantung ini berdetak kala Kafka tiba-tiba meraih sebelah tanganku dengan tangannya yang bebas. Apa aku kelihatan lagi bercanda, Kay? Tanyanya dengan mimik serius. Kafka tiba-tiba membelokkan mobil lalu berhenti di tepian jalan beraspal yang ditumbuhi pohon-pohon besar di sepanjang jalannya. Setelahnya Kafka sedikit memutar tubuh menghadapku. Diraihnya kembali tangan ini dan dengan tatapan dalam ia kembali mengungkap perasaannya. Aku gak terbiasa basa-basi, Kay. Jadi maafkan jika aku mengungkap perasaan dengan cara yang berbeda. Jika lelaki lain mungkin memberi seikat bunga atau coklat serta janji-janji indah, maka aku adalah kebalikannya. Percayalah, kamu akan selalu merasa nyaman dengan lelaki tak romantis yang tak perlu kamu ragukan lagi kesetiaannya ini, Kesha. Ada rasa hangat yang mengalir di dalam sini mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Kafka. Begitu hangat hingga wajahku terasa memanas. Kemudian kedua pipiku merona. Pipi kamu merah, Kay, ujar lelaki itu yang semakin membuat wajah kian memanas sampai ke akar rambut rasanya. Aku merasa kurang pantas buat kamu, Kak. Kamu tahu statusku apa kan? Kamu gak malu kalau nanti diketawain orang-orang? Seorang Kafka yang nyaris sempurna menolak banyak wanita hanya demi seorang janda. Tanyaku dengan perasaan rendah diri. Kafka menghela napas. Sepanjang kita merasa nyaman dan tak merugikan orang lain, kenapa harus mendengar omongan orang, Kay? Yang berbicara seperti itu tentu tak semua. Cuma golongan orang-orang kurang kerjaan yang hobi mengurus kehidupan orang lain. Sedangkan hidup mereka lebih banyak curut menurutnya. Kafka berkata sedikit melegakan memang, tapi tak cukup untuk mengembalikan kepercayaan diriku yang tercerai-berai. Kafka, kita jadian ya, Kay. Selangnya cepat. Aku melebarkan mata ketika Kafka tersenyum dan perlahan mengecup punggung tanganku lembut. Darah dalam tubuhku terasa mengalir deras. Bahagia sekaligus haru lebur jadi satu, menciptakan titik-titik air yang menghangatkan kedua netraku. Jangan nangis, nanti aku kepengen peluk, Kay, ucap Kafka pelan. Aku menonjok pelan lengannya yang berotot. Setelah kendaraan yang kami tumpangi kembali melesat di jalan, dengan tangan Kafka terus menggenggam tanganku erat, kami akhirnya tiba di sebuah restoran yang menyajikan hidangan seafood segar sebagai menu andalannya. Aku ingat dulu pernah satu kali kesini dengan Adit. Tapi sekarang perlahan tiap kenangan bersama lelaki itu semakin memudar. Entah apa kabarnya kini pun aku sudah tak tahu. Tak peduli. Kafka, kok banyak banget pesannya? Protesku ketika pramusaji selesai mengerjakan tugasnya, mengantar semua pesanan makanan kami ke meja. Aku kalau lagi happy bawaannya pengen banyak, Kay. Jawabnya santai sembari memainkan kedua alis sebalnya naik turun. Pokoknya kamu harus habisin, jangan sampai ada sisa, kataku sambil mengerling ke arahnya. Kafka mengacungkan jempol padaku sebagai jawaban dan kami berdua pun mulai makan. Hebat juga selera makan Kafka. Aku yang sudah tak sanggup lagi makan, akhirnya Kafka lah yang menghabiskan semuanya. Benar ya kata Irene, ucapku sambil menyodorkan sebuah wadah pada Kafka yang sudah selesai makan. Apa katanya? Tanya Kafka. Mas Kafka makannya banyak, jawabku, menirukan ucapan Irene waktu itu. Ketika aku membuat seporsi nasi goreng untuk Kafka karena telah berbaik hati mengizinkan Irene menginap di rumahku. Nggak selalu, Kafka membela diri. Ya, nggak selalu, aku meluruskan. Selesai makan dan membayar, kami pun meluncur kembali ke kantor Kafka karena mobilku masih terparkir di sana. Mulai besok dan seterusnya, kamu pergi dan pulang kerjanya bareng aku terus ya, Kay, ujar Kafka selagi kami dalam perjalanan dari restoran. Nggak ngerepotin kamu? Tanyaku. Ngerepotin apa? Malah seneng lagi, jawab Kafka. Aku menggulung senyum mendengar pengakuannya. Selanjutnya, sisa perjalanan kami isi dengan obrolan-obrolan ringan mengenai diri masing-masing.
Pelan aku dan Kafka mulai saling membuka diri. Aku jadi tahu apa saja yang disuka dan tidak disuka oleh lelaki yang baru beberapa jam lalu mendeklarasikan dirinya sebagai pacarku itu. Ternyata Kafka seorang yang humoris. Terbukti dalam setiap obrolan kami, ia selalu berhasil membuatku tertawa. Sesuatu yang jarang kulakukan semenjak terungkapnya perselingkuhan Adit di belakangku, hingga proses perceraian kami akhirnya selesai. "Kak, gadis tadi siapa?" tanyaku. Tiba-tiba teringat pada gadis bergaun Tosca yang tadi kutemui di kantor Kafka. "Oh, yang tadi itu?" tanya Kafka. Aku menganggukkan kepala. "Namanya Anggi, dia adalah salah satu anak teman mama," jawab Kafka sambil menatap lurus ke depan. "Cuma itu penjelasannya," pancingku. "Ya memang cuma itu, Keisha sayang. Masa aku harus cari tahu semua tentang dia untuk diberitahukan ke kamu? Gak penting lagi info tentang dia buat dicari tahu." Kafka menoleh padaku lalu tertawa kecil. "Kayaknya dia demen tuh sama kamu. Kasian, tadi dia bilang udah beberapa kali datang ke kantor kamu tapi ditolak terus. Emang bener ya begitu?" tanyaku penasaran. Emang bener sih. Aku sengaja menolak kunjungannya yang ingin menemui di kantor. Soalnya gak jelas juga dia mau ngapain. Ntar malah ngerecokin. Kafka menggerutu. "Padahal dia lumayan cakep loh, kenapa ditolak?" pancingku lagi. Kali ini Kafka kembali menoleh dengan mata menyipit. "Dasar cewek, hobinya mancing-mancing," ujarnya kemudian. Ntar kalau jawaban gak sesuai keinginannya langsung marah-marah. Tapi kalau jawabannya seperti yang dia mau, malah si laki-laki dituduh bohong. Dan kembali ditanya ulang. "Gak capek apa?" lanjutnya sambil geleng-geleng kepala. Tak tahan aku pun tergelak keras mendengar ucapan Kafka yang sebagian besar memang benar. Rata-rata perempuan ya memang seperti itu. Gak usah jauh-jauh deh, si Irena tuh yang suka resek nanya-nanya. Ntar jawabannya gak pas menurut dia langsung ngambek. Tapi kalau jawabannya udah pas sesuai keinginan dia, bakal nanya lagi berulang-ulang. Padahal cuma mau mastiin dia udah terlihat keurusan atau belum. Kafka kembali bercerita dan lagi-lagi aku tergelak. Siang ini hariku dipenuhi tawa, diiringi bunga-bunga rasa yang bermekaran dalam dada. Kami akhirnya tiba di depan kantor Kafka. Ia memarkir kendaraan tepat di sebelah mobilku. Kami pun kemudian turun. "Mampir dulu ya, jangan langsung balik," pinta Kafka. Laki itu berjalan mengitari bagian depan mobilnya menuju padaku. "Untung perusahaan punya sendiri, kalau ikut bos bisa dipecat aku. Makan siang sampai berjam-jam," ujarku sambil mengerling pada Kafka. "Kalau kamu ikut bos dan dipecat malah bagus, biar kamu bisa seharian nemenin aku kerja." Kafka menyentuh halus anak rambutku yang meriap terkena angin. "Ayo masuk dulu, di sini panas. Aku gak rela kulit kamu jadi rusak." Kafka kemudian menarik pelan tanganku menuju pintu utama gedung kantor. Namun saat melewati kendaraanku, sekilas mataku menangkap sebuah baret panjang pada bodi mobil. Aku pun terkejut dan memaksa Kafka berhenti melangkah. "Tunggu Kak," ujarku. Kafka menoleh heran. "Kenapa?" tanyanya kemudian. "Ini," tunjukku pada bagian bodi mobil yang terdapat baret panjang. "Ini tadi gak ada Kak," ujarku. Kafka mendekat ke arah mobilku. "Baretnya dalam banget ini Kay. Seperti sengaja dibaret dengan menggunakan benda tajam. Kamu yakin sewaktu dari kantor kamu tadi baret ini gak ada?" Aku mengangguk yakin dengan perasaan cemas campur jengkel. "Oke, kalau begitu sekarang kita ke bagian security. Kita cek lewat CCTV. Siapa yang sudah jahil begini?" ujar Kafka. Kami kemudian melangkah memasuki gedung. Semburan hawa AC yang terletak di bagian atas pintu kaca yang membuka otomatis terasa menyejukkan kulit dan kepala yang sedang panas. Geram juga aku. Penasaran siapa yang sudah sengaja merusak bodi mobilku. Mungkinkah ada orang yang iseng? "Ayo Kay, kita ke ruangan khusus security," ajak Kafka setelah bicara dengan satpam yang berdiri di depan pintu masuk bagian dalam. Aku berjalan mengikuti langkah Kafka dan security yang berjalan di depanku. Kami tiba di sebuah ruangan berukuran sekitar 5x5 meter. Di dalamnya terdapat banyak layar monitor yang terhubung dengan kamera pengawas yang diletakkan di beberapa titik gedung bangunan. Termasuk bagian depan yang merupakan area parkir kendaraan. Security yang bersama kami berbicara sesuatu pada rekannya yang lain. Kemudian aku dan Kafka dipersilakan duduk di atas kursi yang berhadapan dengan salah satu monitor. Aku menatap tegang layar monitor tersebut saat rekaman menayangkan aktivitas di tempat parkir mulai dari saat aku dan Kafka meninggalkan area. Sosok wanita bergaun Tosca keluar dari gedung. Dadaku terasa berdegup kencang kalau memperhatikan wanita bergaun Tosca tersebut berhenti di bagian samping kanan kendaraanku. Perempuan tersebut mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya.
Kemudian dengan gerakan pelan ia mulai menggerakkan benda di tangannya yang aku duga adalah sebuah cutter di sepanjang bagian samping kanan kendaraanku. Aku menoleh pada Kafka. Lelaki itu tampak fokus menatap layar dengan rahang terkatup rapat. Dapat kulihat kilat merah di sepanjang mata tajam itu. Juga geliginya yang sangat beradu. "Kak," ujarku sambil mengusap punggung tangannya yang mengepal. "Sudahlah, tinggal ke bengkel aja kok, itu lagi pula kan ada asuransi yang mengcover," ujarku lagi. "Ayo." Kafka tiba-tiba mengajakku berdiri dan keluar dari ruangan penuh monitor tersebut. Ia mengarahkan langkah ke arah luar parkiran. "Mobil kamu biar di sini aja, nanti aku yang urus ke bengkel. Aku antar ke kantor, nanti pulangnya aku jemput," ujar Kafka kemudian. Seperti biasa selalu membuat keputusan tanpa bertanya terlebih dulu padaku. "Kafka, jangan merepotkan diri kamu buat aku gak suka. Soal mobilku itu gampang, pulang dari sini aku bisa langsung ke bengkel dan lanjut ke kantor pakai taksi," ujarku keberatan. "Pokoknya enggak, kamu ikut aku, ayo." Lagi Kafka berkeras dan langsung membuka pintu mobilnya dan menyuruhku untuk masuk. Setelah aku masuk dan ia menutup pintunya, Kafka kemudian berjalan memutari bagian depan mobil dan masuk lewat pintu di sisi pengemudi. Aku sedikit terkejut ketika Kafka mencondongkan tubuh untuk memakaikan seatbeltku. "Aku bisa pakai sendiri kali, Kak," ujarku dengan kedua pipi yang terasa menghangat. "Kalau bisa pakai sendiri, kenapa gak langsung dipakai tadi?" sahutnya. "Aku kan masih shock." Shock kenapa?" tanya Kafka. "Shock karena tiba-tiba punya pacar hari ini. Keras kepala pula." Aku bersungut sedang Kafka hanya mengulum senyum. "Keras kepala demi kebaikan gak apa-apa Keisha sayang," elaknya. "Itu namanya pembenaran, Kak," pangkasku. "Terserah." Setelah berkata begitu, Kafka pun segera mengemudikan kendaraan, meluncur di jalanan menuju kantorku. "Mukanya biasa aja dong, Pak," sindirku sembari mencolek lengan Kafka. "Tegang amat," tambahku lagi. Kafka nyengir tapi tatapannya tetap fokus ke depan. Sepertinya cewek bernama Anggi itu kesal banget ya sama aku, sampai tega ngeberet mobil aku. Itu saking cintanya dia ke kamu, Kak. Kembali aku bicara, kali ini sengaja membahas gadis bernama Anggi yang telah dengan sengaja membaret bodi kendaraanku dengan sebuah cutter. "Kamu tenang aja, Kay. Akan kubuat dia membayar perbuatannya. Tinggal kamu bilang saja, pasti akan aku urus," sahut Kafka, nada suaranya terdengar dalam sekaligus berbahaya. "Udahlah Kak, biarin aja," jawabku santai. "Ya gak bisa gitu dong, dia tetap harus bertanggung jawab. Kalau perlu kita laporkan ke polisi sekalian. Itu sudah masuk tindakan kriminal, Kay," tukas Kafka. Tapi gak usahlah sampai ke kantor polisi segala, Kak, kasian. Dia aja gak mikirin kamu waktu melakukan itu. Sudahlah, Kay, jangan terlalu baik sama orang yang gak pantas menerima kebaikan kamu. Kafka tampak kesal. Kalau sudah begini, aku pun lebih memilih diam daripada membuat Kafka semakin kesal. Kami akhirnya sampai di depan kantorku. Sedikit kaget saat mendapati ada mobil Mita terparkir di halaman. Buru-buru ku cek HP, takutnya Mita sudah memberi kabar akan berkunjung ke kantor. Tapi aku tak membacanya. Kosong. Tak ada pesan masuk ataupun panggilan tak terjawab. Sepertinya Mita memang datang dadakan. "Gak mau masuk dulu, Kak. Sepertinya sepupu aku datang. Tuh mobilnya. Aku mau kenalin ke kamu. Mau gak?" tawarku pada Kafka. "Sepupu," ulang Kafka. Sepupu, dia baru aja pulang dari Aussie. Jangan-jangan kalian saling kenal. Kamu juga dulu kuliah di Aussie kan?" tanyaku. Kafka mengangguk pelan, tapi entah kenapa raut wajah Kafka mendadak seolah tegang. Tapi aku masih banyak yang harus diselesaikan di kantor, Kay. Lain kali saja ya," tolak Kafka. Wajahnya seperti tak enak hati, tapi aku sangat memaklumi. "Iya Kak, gak apa-apa, lain kali saja. Kamu hati-hati ya di jalan." Aku kemudian melepas seatbeltku. "Kay," Kafka memanggil namaku tepat ketika aku baru saja menjejakkan sebelah kaki di halaman pavling kantor. Refleks aku menoleh. "Ya," sahutku. "Aku sayang kamu, Kay," ujarnya malu-malu. "Aku juga," balasku dengan wajah yang terasa menghangat. POV Kafka. "Mereka sepupuan, Mas. Kak Keisha dan Mita, mereka adalah saudara sepupu." Ucapan Irina kemarin malam kembali terngiang, dan barusan Keisha hendak memperkenalkan aku pada sepupunya yang baru saja kembali dari Aussie. Siapa lagi kalau bukan Mita? Sit. Aku memaki sambil memukul setir. Kenapa perempuan itu harus kembali? Setelah bertahun-tahun aku berjuang menyembuhkan diri dari hancurnya hati, dari luka dalam yang ia toreh bersama pengkhianatannya. Bahkan dalam mimpi pun aku tak pernah berharap akan berjumpa lagi dengannya. Ada rencana apa di balik ini semua, Tuhan? Kenapa saat aku telah membuka hati pada wanita yang lain,
sosok Mita harus kembali ke tengah-tengah kami. Apa nanti pikiran Keisha jika ia tahu bahwa sepupunya adalah mantan kekasihku? Akankah ia berubah dan berbalik arah hanya karena menjaga perasaan Mita? Memacari mantan kekasih sepupu seperti judul sinetron saja. Setibanya di kantor, segera kuutus salah satu pegawaiku untuk mengurus mobil Keisha yang telah dirusak dengan sengaja oleh Anggi. Satu lagi biang masalah, perempuan itu sepertinya telah kehilangan akal sehat dengan berbuat nekat seperti itu. Nanti minta nota tagihannya pada bengkel dan segera berikan pada saya sekembalinya kamu ke kantor. Perintahku pada Ardi, salah satu staf yang bertugas sebagai supir di perusahaan. Baik Pak Kafka, sahut Ardi kemudian bergegas pergi membawa mobil Keisha ke bengkel setelah aku serahkan kuncinya. Tiba di ruangan kerjaku, aku segera menelpon Anggi dengan menggunakan ponsel. Hai Kafka, tumben telepon. Sambut Anggi begitu ia menjawab panggilan teleponku. Nada suara gadis itu terdengar riang, seperti sedang kejatuhan durian runtuh. Nanti sore aku mau ke rumah kamu, ada acara di luar gak? Balasku dengan nada biasa saja. Kamu mau ke rumah? Ada angin apa nih? Tanyanya centil. Enggak ada apa-apa, cuma mau berkunjung saja. Tapi kalau kamu ada kegiatan lain ya mungkin lain kali saja aku ke sana. Pancingku. Enggak kok, aku free hari ini Kak. Kalau untuk kamu, aku pasti akan selalu luangin waktu. Jawabnya cepat. Aku tersenyum sinis mendengarnya. Oke Nggi, kalau begitu sampai ketemu nanti sore. Tutupku dan langsung mematikan telepon. Malas berbasa-basi panjang lebar dengan gadis pendek akal tersebut. Tok tok tok. Suara pintu diketuk sedikit membuatku terkejut. Tak lama Amara, sekretarisku, menyembulkan kepalanya dari celah pintu yang terbuka. Permisi Pak Kafka, ini dari Ardi Pak. Katanya disuruh nganterin nota ini ke Bapak. Ujar Amara sembari melangkah masuk. Oh, oke, kemarikan, sahutku. Amara kemudian memberikan nota tagihan bengkel yang dititipkan oleh Ardi tadi. Kulihat sebentar, kemudian kulipat dan kusimpan dalam saku celana. Permisi Pak. Amara pamit keluar, kuamini dengan anggukan kepala. Aku menghela napas panjang. Tepat pukul 5 sore aku sudah memarkir kendaraanku di depan kantor Keisha. Dan pukul 5:10 wanita pujaan hatiku itu akhirnya keluar dan menghampiri mobilku. Wajah Keisha sedikit berminyak, tapi itu sama sekali tak mengurangi kecantikannya. Malah tambah parah cantik maksudnya. Maaf agak lama tadi nyelesain beberapa detail sedikit. Biasa deadline. Cerita Keisha tanpa kutanya. Santai aja kali, nunggu sampai pagi juga aku sanggup kalau demi kamu. Ujarku merayu, Keisha langsung mesem. Gombal, katanya. Kita pergi ke suatu tempat dulu ya Kay, sebelum balik rumah. Ujarku, kemana? Tanyanya. Ada deh, nanti juga tahu. Sahutku kalem. Mulai deh suka bikin orang penasaran. Tukasnya sambil memanyunkan bibir. Kamu tuh yang bikin penasaran. Dari awal kita ketemu, aku udah langsung penasaran. Dagdikduk tiap hari, ngintipin di belakang gorden tiap kamu muncul keluar di pagi hari. Aku terus terang. Ih, Kafka ketahuan. Serunya kemudian tertawa lebar. Aku menatap wajah Keisha yang sedikit merah karena tertawa. Dan entah kenapa, aku suka sekali melihatnya seperti itu. Jelas lebih baik ketimbang waktu memergoki dirinya yang tengah murung duduk di taman komplek. Cantik, gumamku tanpa sadar. Hah? Apa? Tanya Keisha mungkin ingin memastikan apa yang ia dengar barusan. Sorry, gak bisa diulang. Kita berangkat sekarang, pasang seatbeltnya. Aku memberi perintah dan Keisha langsung mengerjakan apa yang aku pinta. Kak, kita mau ke rumah siapa ini? Jangan bilang kita mau ke rumah mama kamu ya. Aku belum siap nih. Keisha bertanya panik ketika aku membelokkan mobil ke sebuah lingkungan perumahan elit. Sengaja tak ku jawab karena ingin menggodanya. Dan terbukti, Keisha makin terlihat panik, duduknya makin gelisah. Kafka, sentaknya gemas karena aku hanya mengulum senyum dari tadi. Jawab nangis nih, ancamnya lucu. Kalau nangis aku langsung bawa kamu ke KUA. KUA-nya udah tutup jam segini Kafka. Bilang gak, ini kita mau ke rumahnya siapa? Tanya Keisha lagi. Bola napas sebelum menjawab pertanyaan Keisha, kami telah berhenti di depan sebuah rumah besar berpagar tinggi dengan banyak tanaman lidah mertua di sepanjang dinding beton pagarnya. Kita sudah sampai Kay. Ini adalah rumah orang tua yang sudah merusak mobil kamu tadi siang. Ujarku akhirnya menatap lekat pada Keisha yang kedua matanya membuat seakan tak percaya.